Di sini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Semua siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan. Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan, bahkan di area persawahan. Semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Tahapan selanjutnya adalah yang kedua, transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi dan transpirasi. Tahapan yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah, dan dari ketinggian tersebut, partikel-partikel es yang berbentuk akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang berada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan. Namun, tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu yang terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang kedelapan adalah runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi.
Pergerakan air tersebut akan terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi, tidak semua air mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanya sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Siklus hidrologi yang tahapan-tahapannya telah dijelaskan tadi ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam saja. Siklus hidrologi ini terdiri atas beberapa macam. Macam-macam siklus hidrologi ini terlihat dari panjang atau pendeknya siklus hidrologi. Berdasarkan proses panjang dan pendeknya siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah-daerah sekitar laut. Siklus hidrologi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Yang kedua, uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Yang ketiga, awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Inilah yang disebut sebagai hujan di laut. Siklus yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang pada siklus hidrologi merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan-awan tersebut ke arah daratan. Siklus sedang ini terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian tahapan yang kedua adalah uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara, sehingga bergerak menuju ke daratan. Tahapan yang ketiga, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Kemudian, air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami runoff menuju ke sungai dan permukaan laut. Yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung membentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Tahapan dari siklus panjang ini, yang pertama adalah terjadinya penguapan yang terjadi di laut atau disebut juga dengan evaporasi, yang berasal dari laut maupun danau. Selain penguapan yang terjadi oleh air penguapan itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut juga transpirasi, maupun penguapan yang dilakukan oleh es yaitu sublimasi. Kemudian, uap air yang telah berubah bentuk tersebut, kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es, lalu mengalami proses kondensasi. Setelah mengalami proses kondensasi, maka awan tersebut mengalami proses adveksi, yaitu pergerakan awan dari titik satu ke titik yang lain dikarenakan oleh gerakan angin
maupun perbedaan tekanan udara. Pergerakan awan tersebut menuju ke gunung yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Awan yang sudah mengalami titik jenuh akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan berakumulasi menjadi gletser. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air dari gletser yang mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Selain mengalir ke sungai, air tersebut akan merembes melalui infiltrasi, akan membawa atau bermuara ke laut. Inilah penjelasan dari siklus panjang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua.